lagi bantu bibi panen telur. Yuk, tidak hujan, basah. Yuk, tutup lagi. Kalian bisa bayangin, satu kelapa beratnya berapa? Dan kita bisa bawa 100 kelapa lebih ini. Di Jakarta terbang ke Bangkok, mimpi indah melihat negeri gajah putih. Tapi apa daya, dompet hilang di terminal. Lur, gak di Indonesia, gak di Thailand, warganya senang ternak ayam juga ya, terutama ayam petelur. Soalnya bisa langsung dikonsumsi tiap hari. Lihat aja, wakeh tenan telur-telur yang tak panen iki lur. Maaf yo Yam, tak ambil dulu telurmu buat dagangan si Bibi. Oh iya lur, mumpung lagi di Thailand, aku mau maksimalin mengenal kehidupan warga lokal di sini. Kebetulan aku lagi di rumah Bibi Prai. Kan gak enak kalau cuma numpang lur. Mesti bantu-bantu dong, biar gak makan gratis doang. Lur, ini aku lagi ada di Provinsi Utara Bis nih lur. Ini aku lagi bantu bibi panen telur. Jadi bibi ini dia punya tempat makan, tapi bagus banget. Semua bahan-bahannya dia sediain dan dia usahain sendiri. Jadi dari telurnya, ayamnya, sayuran, bahkan kayu bakar juga mereka sudah numpuk semuanya. Ini aku bantu panen telur dulu, nanti kerjaan-kerjaan yang lain. Beruntung banget loh, aku bisa bantu kerja di sini. Dari Bangkok sampai perbatasan. Keren yo lur, punya usaha, tapi bahan-bahannya diproduksi sendiri. Mulai dari telur, daging, sampai sayurannya. Swasembada pangan banget nih warung. Lur, lumayan nih lur, dapat banyak telurnya. Ini biar juga bibi ke dalam dulu, aku bantu angkut kayu dulu. Nah, sekarang aku udah lagi sama anak laki-laki si Bibi. Mas siapa ya namanya? Lali aku lur. Tapi aku manggilnya Nong. Panggilan untuk yang lebih muda, baik laki-laki ataupun perempuan, yang berarti adik. Aku dan Nong mau ambil kayu bakar kering dulu yo. Soalnya di warung masaknya masih tradisional banget lur. Masih pakai kayu. Lur, karena musim hujan nih lur, ini kayunya nggak semuanya kering, jadi ini harus dipilah-pilah. Kita ambil yang kering-kering. Walaupun sebenarnya sudah ditutup sama terpal, tapi tetap aja karena hujannya terlalu deras, sebagian besar basah, dan nanti kalau kita paksain itu akan menjadikan asap yang mengganggu. Ini kita pilih yang kering dulu lur, kita angkut. Si Nong dapat kayu bakar dari hutan sekitar sini lur. Dikumpulin gitulah dari pohon-pohon yang sudah tumbang. Bagian lagi diambil dari pengepul. Katanya sih masak pakai kayu bakar tuh lebih otentik dan lebih murah juga. Itu banyak nggak? ครับเก็บเยอะๆเลยครับ Oh, เอาแบบเต็มรถเลย iya ya.เต็มรถเลย Nanti tak kumpulin banyak-banyak, nanti tak bawa ke bapak. Ya? Oke. Tenang yo, aku wis ngerti kok lur dengan bahasa orang sini. Yang penting tugasku membantu mengumpulkan kayu ke dalam gerobak ini. Sudah cukup untuk kebutuhan di warung makannya. Yuk, tidak hujan, basah. Yuk, tutup lagi. Lur, kayu-kayu yang sudah terkumpul, lanjut aku bawa ke dapur dulu nih. Susun dulu yo kayunya. Lur, di warung tradisional ini kita bisa nyobain salah satu kuliner lokal yang unik banget. Namanya Aupan Pak. Dari namanya aja udah unik ya lur. Apalagi rasanya juga pasti gak kalah menarik. Di Thailand, hidangan ini
hanya ditemukan di Provinsi Uttaradit aja lur, tepatnya di distrik Laplai. Adonan putih berasal dari tepung beras dan biji wijen yang dicampur dengan air dan disimpan semalaman alias difermentasi. Cara masaknya unik. Adonan yang dihasilkan kemudian diratakan tipis-tipis di atas kain yang dibentangkan di atas kukusan. Kukusan ini gak kalah tradisional lur, terbuat dari gerabah yang diletakkan di atas gentong berisi air. Kaupan pak dikukus selama beberapa menit. Sebenarnya ini tuh mirip-mirip kayak bikin rice paper lur, alias kertas nasi yang suka buat bungkus lumpia Vietnam itu loh lur. Ini lur. Ya, iniเป็นพริก Ya. ลงแป้งเปล่าลงแป้งเปล่า Oh iya, nanti aku buat sendiri. Biar nggak tumpah bi, maksudnya bi. Aku pakai alas gini. นี่เลยลงนี่เลย Iya. Tenang aja bi, aku bisa bikin sendiri kok. Lumayan kan buat isi perutku yang mulai keroncongan. Kali ini aku mau bikin dengan isian telur ayam lur. Lumayan, proteinnya buat nambah tenaga. Wih, ini dia lur, kaupan paknya sudah jadi. Nih lor, ini makanan khas Thailand ya. Dia kayak pastel tapi digulung-gulung gitu. Jadi ini yang original, ini yang pakai telur. Nah, ini nih yang pakai isi nih. Aku buat isinya banyak. Nah, kalau normalnya seperti ini. Jadi kulitnya dia kalau di Indonesia kayak kulit caupan. Atau yang isinya daging sama bengkoang. Cara makannya juga gampang. Karena kulitnya dari beras, yo jadi berasa kayak makan nasi aja lur. Rasanya lur, wih, seger banget. Ada asam tipis dari fermentasi dari si kulit berasnya. Terus nyatu sama renyahnya sayuran. Nah, ini loh. Kalau yang tanpa sih loh. Lihat di mana lebaran-lebaran ini. Makanya gue dicocol dengan saus Thailand. Jadi makanan ini bukan cuma unik, tapi juga sehat dan bergizi. Cocok banget buat yang doyan kuliner alami dan tradisional lur. Buat yang mau diet juga wajib coba ini. Sekalian gizi udah lengkap. Aku jadi makin paham lur, sama kayak Indonesia. Ternyata setiap daerah di Thailand juga punya kuliner khas yang sederhana tapi kayak rasa kayak gini. Jos gandos lur. Si bro ini minta tolong saya ngumpulin maprau itu kelapa dan ditarik ke pinggir sana. Lur, pasti kalian sering mendengar kalau kelapa muda dari Thailand terasa lebih enak.
es krim, coconut es krim. Mimpi indah Lur, pelanggan pertama Lur, lumayan. Ternyata rasa ini terpengaruh dari seluruh proses penanaman dan pengolahannya loh. Oh ya, sekarang aku lagi ada di provinsi Ratchaburi, Thailand. Tanah di sini kaya mineral dan cenderung berwarna gelap. kerja keras. Pasokan airnya pun melimpah, ditambah dapat cahaya matahari sepanjang tahun. Hasilnya rasa kelapanya jadi sangat manis, semanis senyumku Lur. Sanuk-sanuk. Nanti kalau panennya wis selesai, bakal tak buktiin sendiri. Nah, cara panennya juga koordinasi 2 orang ya. Jadi satu nih kayak aku nih, dia dengan besi belah gini, ini berfungsi untuk menahan dan membuat celah antar tandan di kelapa. Dan yang satu motong kelapa. Nah, yang buat celah ini juga ngarahin supaya jatuhnya dia ke siring atau ke kanal. Jadi butuh koordinasi yang bagus antara pencari jalan dan yang mutusin tandannya. Kerja dulu Lur. Kalau masalah perkebunan, wong Thailand ini lurus-lurus banget Lur. Kelapa yang dipetik usianya harus 28 sampai 32 hari aja. Katanya di usia ini kelapa lagi enak-enaknya. Kurang atau lewat dari itu enggak dulu deh. Di Thailand sini Lur, cara manen kelapanya dia lebih tertata ya. Kalau di Indonesia kebanyakan dipanjat, kemudian diturunkan pakai tali. Nah, kalau di Thailand ini sudah dibuat siring-siring atau kanal untuk tempat jatuhnya kelapa. Sistem irigasi begini jadi bagian terpenting dalam budidaya kelapa di negeri Gajah Putih Lur. Bukan cuma disesuaikan dengan kebutuhan gizi si kelapa aja yo, tapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan petaninya. Lur, si bro ini minta tolong saya ngumpulin maprau-maprau itu kelapa dan ditarik ke pinggir sana. Nanti baru dimasukkan ke pickup. Oke, saya mau ngumpulin dulu Lur. Cerdas yo Lur, dari awal mereka membuat perkebunan kelapa memang udah dipikirin matang-matang. Daripada nantinya menyusahkan proses pengantaran, mereka memilih susah lebih dulu untuk membangun kanal-kanal atau sungai-sungai kecil seperti ini. Nah, Lur, ini nih Lur, tekniknya Lur. Jadi kelapa ini diikat pakai tali, kemudian ditarik. Jadi supaya nariknya nggak berat. Kalian bisa bayangin, satu kelapa beratnya berapa? Dan kita bisa bawa 100 kelapa lebih ini. Jadi untuk efisiensi. Kalau model begini sih, bawa puluhan ton kelapa juga aku sanggup. Setelah hanyut berkilo-kilometer jauhnya, sudah ada mobil pickup yang standby di ujung kanal. Tak muat dulu yo, biar bisa segera diproses. Seger banget Lur. Minum air kelapa muda, langsung habis dipetik dari pohonnya Lur. Capek-capek, langsung minum, suger tenan. Aku colong start teguk kelapa karena ora tahan godaan kesegarannya Lur. Buah kelapa yang sudah dipanen segera dipisahkan dari tandannya. Proses pemisahan ini dilakukan secara manual dan melibatkan banyak pekerja Lur. Selanjutnya, kelapa dikupas dengan teknik dan keterampilan khusus. Hujannya turun deras, kayunya basah dikipas kartu. Sekali panen berapa banyak? แต่ว่าอะไรฟังไม่รู้ Bisa sampai 1000? โอเค Wow. แย่แย่แย่ Nikmat rasanya, asik. Kelapa yang sudah dikupas lalu direndam dalam air dulu yo, supaya tingkat kesegarannya selalu terjaga. Kaleng bekas lembar.
Nah, ini nih yang membuat kelapa asal Thailand punya harga selangit. Kalau serabutnya wis kelihatan, batok kelapanya dikikis pakai alat semacam gerinda ini lur. Jadi batok dan serabutnya lebih halus. Lur, ngomongin kelapa, aku sebenarnya sudah sering banget ke kebun kelapa. Bahkan membuat ragam inovasi makanan dari kelapa. Salah satunya saat aku berada di Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Waktu itu ada Kak Anggun teriak-teriak histeris karena ketakutan melihat ular. Tuh depan itu. Mana? Tuh deket-deketan lagi. Itu ada tadi tuh. Saya kira ada rampok atau apa. Pelan-pelan, hati-hati dulu. Hah? Ini mah karet. Kaget-kagetin aja. Aduh. Taunya ngeprank doang lur. Ulernya cuma karet yang dibuang sembarangan. Untung cantik, kan aku nggak jadi kesel. Masak, jadi bagian mudanya nanti tuh dimasak. Kelapa mau dimasak? Iya, kamu bantuin dulu. Yaudah. Oke, itu keranjangku tuh. Ujung-ujungnya aku malah disuruh metik kelapa. Tak bantu wis. Siapa tahu kebagian makan enak lur. Wah, iki to pohonnya lumayan tinggi juga yo. Naik pohon kelapa iki nggak sembarang orang yang bisa yo. Apalagi pohon kelapa yang belum ada jalur atau tapaknya seperti ini. Butuh tenaga ekstra lur. Dong, hati-hati ya dong. Wah, banyak iki kelapa mudanya. Awas mbak, mau tak turunin satu persatu iki. Lepas Kak. Cukup beberapa menit saja, kelapa muda pesanan Mbak Anggun sudah terkumpul cukup banyak. Tinggal kita ikat, kumpulin jadi satu, biar mudah membawanya ke kampung. Oh, gak apa-apa, saya duluan ya. Oh iya Kak. Saya tunggu di rumah ya. Wis, tak kupas dulu kelapa mudanya lur. Pasti semua udah pada tahu yo, khasiat buah hijau yang satu ini. Sing penting inget, semua yang dikonsumsi berlebihan pasti tidak baik yo. Nah, sementara batok dan daging kelapanya iki juga punya khasiat penting yo. Ada yang diparut, dihaluskan dengan ulekan, dan untuk tomat cukup diiris seperti ini aja lur. Santannya pun nanti kita ganti dengan air kelapa muda yang gak kalah gurih dan segar dari santan. Jos gandos. Anggun, nih batok kelapa mudanya sama air kelapanya. Makasih ya. Ntar kalau udah jadi aku panggil ya dulu ya. Oh iya. Aku tinggal dulu ya. Oke, makasih. Sekarang waktunya masak lur. Biar ahlinya langsung yang turun. Berhubung pernah tinggal di Thailand, Mbak Anggun sudah paham betul cara memasak tom yum yang nikmat dan segar. Masak semua bumbu yang sudah dihaluskan dengan air kelapa muda.
Setelah itu, diamkan sebentar sampai mendidih dan bumbunya mateng. Langsung disusul dengan bahan lainnya seperti batok kelapa, jamur, dan teman-temannya yo. Tambahkan jeruk nipis peras agar sensasi segarnya tom yum bisa lebih maksimal. Dan terakhir, iki yang tidak kalah penting, masukkan tomat merahnya yo. Tinggal aduk sedikit dan diamkan mendidih. Akhirnya, tom yum batok kelapa pun siap disajikan. Seperti ini kreasi masakan tom yum dari bahan batok kelapa muda yang kita buat, Lur. Kalau aromanya mah jangan ditanya lagi, enak pol. Tom yum nih ngerutuknya. Langsung aja kita icip-icip yo. Kapan lagi bisa makan menu enak bareng si kembang desa Batu Kumbung. Sensasi asam gurih pedasnya memang sangat kencang. Kalau sudah begini, rasa pengen nambah terus iki. Buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja dibuat di rumah yo. Aku tak makan sih. Lur, kurang kreatif apa coba? Batok kelapa aja bisa tak jadiin tom yum khas Thailand, Lur. Oh iya, Lur. Ada satu hal yang harus kita pelajari dari negeri Gajah Putih ini. Meski kelapa-kelapanya keren ini, tapi Thailand ini bukan penghasil kelapa terbesar di dunia loh. Juaranya siapa? Ya, Indonesia lah. Tapi kerennya, meski di bawah kita, mereka tetap bisa menguasai teknik pertanian untuk memanfaatkan setiap jengkal tanah hingga mampu menghasilkan buah berkualitas tinggi di setiap pohonnya, Lur. Duh, jangan sampai peringkat negara kita jadi merosot nih. Dul, gak bawa duit. Gua udah diambil dulu ya. Oh, ya. Ngambil duit lama banget ya. Lur, ngomongin soal Thailand, aku tuh udah nabung lama banget buat ke negeri Gajah Putih ini. Tiap hari aku kerja keras, jualan panas-panasan supaya isi dompetku semakin tebal, Lur. Meski banyak kejadian tak terduga saat lagi jualan. Es krim seger. Lur, hari ini aku mau kejar setoran. Tapi udah keliling berjam-jam kok belum laku juga yo. Es krim seger. Ini kundul weh. Dengan es. Ku. Asik, ada bocil-bocil keberuntungan. Siapa tahu dagangannya dilarisin, Lur. Bayangin, dapat duit banyak, hati auto seneng, Lur. Silau masa depanku. Iya, sabar tuh. Lama banget sih. Satu aku. Campur kah? Oh, yang gede. Duh, bener sih, rezeki. Tapi nggak aut-autan juga. Apa, Bi? Aku dulu. Gue enaknya. Iya. Sabar. Lama banget sih. Ini juga tangan cuma 2. Aduh, Dul, gak bawa duit. Gua udah diambil dulu ya. Oh, ya. Walah, piye iki? Mana anak-anak tadi?
Ngambil duit lama banget ya? Perasaan banyak. Lah, kok sekarang batang hidungnya pun gak kelihatan sama sekali. Astaga, rumah kosong. Mana anak-anak itu? Wah, ditipu aku. Walah Gusti, seolah apa aku iki sampai dikerjain orang-orang seperti ini. Ini motornya gundul ini kayaknya. Mana ini orangnya ya? Kecewa plus marah aku. Mending aku balik jualan. Awas kalau ketemu anak-anak itu lagi. Anak-anak ngerjain lagi. Hah? Motorku? Tadi tak taruh sini kok. Lah dalah. Kemana motor daganganku? Wah, apes tenan iki. Apa sama si guru-guru mimpi potong rambut ini? Pusing aku. Modal belum balik. Dagangan raib. Aduh, nggak ada orang lagi. Aku minta tolong ke siapa ya? Duh! Ternyata Neng Vio. Ngagetin aja deh. Cari opo sih Neng, siang-siang bolong kayak gini? Lah, kamu ini loh, Mbak. Lo perempuan di kebun sendirian ngapain? Aku mau ngambil pisang, bantuin dulu makanya. Pisang merah? Emang ada? Bukannya pisang, kalau gak hijau, ya kuning ya? Penasaran juga sih Lur, lihat pohonnya. Tapi kalau ini pisang beneran, unik. Ini buat apanya pisang merah? Buat makan dong, Dul. Oh, saya kira mau buat sajen. Maksudnya biasanya pisang merah buat sajen. Oh, baru kan? Wah iya ya, Dul. Ini dia pisang merahnya Lur. Unik ya. Pohon pisang merah ini tingginya bisa mencapai 3-7 meter. Lebih tinggi dibanding pisang pada umumnya. Dinamakan pisang merah karena kulitnya memang berwarna merah atau keunguan. Keunikannya inilah yang bikin pisang ini sempat viral dan bikin netizen pada kepo Lur. Dul, pisangnya minta diparutin dulu ya sambil aku masukin bahan-bahannya. Oh iya Yu, tenang. Cocok banget nih idenya Neng Vio. Pisang merah yang sudah matang rasanya manis. Jadi cocok dibikin dessert ala Thailand Lur. Pisang ini punya rasa manis, asem seperti raspberry dimix sama mangga. Sayangnya pisang merah ini masih mengkal. Teksturnya pasti keras. Jadi supaya bisa tercampur adonan, pisang ini aku parut dulu Lur. Neng Vio udah mulai meracik adonan dengan mencampurkan tepung terigu yang sudah disangrai dengan gula pasir dan santan. Tinggal diaduk-aduk sampai rata. Yuk, warna hijaunya segini cukup? Cukup kok. Oh iya, aku masak dulu ya. Adonan ini aku aduk-aduk di atas wajan sampai menggumpal. Kalau sudah menggumpal,
Adonan sudah siap dibentuk, Lur. Sandul. Udah yuk. Ya wes, biar aku lanjutin. Oh, ya yuk. Sik, biar yang melanjutkan Neng Vio. Sambil menunggu adonan agak dingin, Neng Vio masak agar-agarnya, Lur. Agar-agar ini berfungsi untuk membuat adonan lebih mengkilap. Sebentar saja yo masak agar-agarnya. Neng Vio lanjut membentuk adonan jadi berbagai bentuk. Tangannya emang terampil deh kalau soal ginian. Kalau sudah terbentuk, tinggal ditusuk dan dicelup ke dalam agar-agar. Duh, Lur, penasaran deh gimana hasilnya. Ini dia, Lur, namanya Lukcup, dessert asal Thailand yang biasanya pakai kacang hijau. Sekarang versi pisang merah dong, yang nggak kalah manfaatnya. Tapi sebelum tak jual, yo kudu dicip-icip dulu. Aduh, enak banget nih, Lur. Rasanya asam dan manis berpadu di lidahku, Lur. Apalagi warna dan bentuknya yang menarik bikin penasaran. Rasanya tentu saja jos gandos, Lur. Tuh kan, Lur, hidup itu emang harus punya mimpi dan fokus buat ngewujudin mimpi itu, Lur. Kayak aku, tiap hari pokoknya manifesting biar bisa ke Thailand. Mulai aja dari yang sederhana dulu, kayak bikin inovasi Lukcup pisang merah tadi. Akhirnya terkabul juga. Sudah sampai Thailand, tinggal cari Lukcup aslinya aja, Lur.